Allah, salah masuk itu adalah kebaikan. Misalnya ada tadi tengah jalan, halah apa-apalah yang berbicara, duduklah daripada merokok di luar, duduk di sini, salah masuk. Akan tapi berapa banyak kita salah masuk, kita mendapatkan kebaikan. Tidak apa-apalah Bi, ada apa-apa Pak, kita masukkan aja lah ke sekolah Islam yang di sebelah tangga kita itu. Entah apa yang mereka sebut, entahlah, terserahlah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sang anak digodok oleh seorang guru yang pandai, zikir, Quran, kecil-kecil. Tiba-tiba sang ayah membaca Quran. Ketika azan maghrib didengungkan, Allah baca Quran, TV di setel. Apa kata sang anak kecil umur 4 tahun TK? Ayah, tadi di sekolah guru mengatakan bahwa orang muslim itu harus sholat. Padahal ucapan ini sudah ribuan kali didengar dari masjid. Ucapan ini setelah ratusan kali dia baca di buku-buku yang sudah bertebaran. Akan tapi dia tidak peduli. Akan tapi sentuhan anak yang kecil dari sulbinya, dari nutfah maninya, anak yang dia adalah bagian hidupnya, menyentuhnya dengan ucapan tersebut, tersentak dia. Rahmat. Berarti rahmat menyekolahkan anak kepada Islam. Kita tidak pernah tersentuh dengan itu. Beberapa waktu yang lalu dia mengatakan, ada seorang jamaah mengatakan, ya Ustaz, demi Allah saya masuk Islam, saya kembali kepada agama Islam karena anak saya yang mengislamkan saya. Anak saya yang mengislamkan saya. Ketika itu dia bilang, Pak, Bapak kok mau beli rumah lagi sih? Kenapa sih? Kan bagus kalau beli rumah. Ya kan haji kan belum bapaknya. Dia bilang begitu, dia anak kecil. Haji kan belum. Haji kan wajib Pak. Sedangkan rumah kan tidak wajib, tidak haram pula, tidak mustahab pula. Rumah, ada yang mengatakan, ada dari kita bahwa rumah itu wajib dibangun? Tidak ada bapak-bapak ibu-ibu bahwa rumah itu wajib dibangun? Tidak. Kontrak boleh kok, halal. Tersentuh orang tua tadi, subhanallah, betul juga ya, betul ya. Akhirnya apa? Telepon langsung travel. Assalamualaikum Pak, saya mendaftar sekarang. Tapi berapa bayar uang pangkalnya? Itu awal hidayah saya mendapatkan. Allahu Akbar. Jadi rahmat, jangan sangka itu tidak rahmat. Dan ghasyiyat umur rahmat, itu kalau dalam satu contoh lagi. Contoh yang satu lagi, rahmat. Seorang pemuda, subhanallah, tidak pernah mengenal agama Islam, tidak pernah. Tapi dia pengusaha, tidak pernah mengenal Islam. Suatu hari dia pindah dari hotel ke hotel sampai dia di Bandung. Di Bandung dia singgah di sebuah hotel. Biasalah, pengusaha stres, kemudian banyak pikiran, entah bagaimana, ngobrol sampai jam 2, tidak bisa tidur. Qadarullah, di sebelah hotel tersebut ada masjid kecil seperti ini. Tiba-tiba datang azan subuh yang dia belum bisa tidur. Dia mau tutup matanya tapi tidak bisa tidur. Apa yang terjadi? Qadarullah pula muadzin yang azan tersebut indah suaranya. Bagaimanapun manusia ini diletakkan fitrah dalam hatinya. Iblis aja yang tidak diletakkan fitrah, iblis yang tidak ada diletakkan fitrah. Firaun diletakkan hatinya fitrah. Cuma kenapa Firaun itu jadi Firaun? Karena dia bunuh sendiri fitrahnya, dia cabut kabelnya, udah selesai, saya tidak ada hubungan dengan Allah. Akan tapi bapak-bapak sebuah kaum muslimin, alhamdulillah banyak yang belum cabut kabelnya. Kalau udah cabut kabel ya udahlah. Musibah kita bapak-bapak ibu-ibu. Adalah apa? Ada panggilan yang luar biasa. Entah waktu itu dia bilang, saya nggak tahu apakah yang menarik saya untuk sholat subuh pertama kalinya setelah 10 tahun saya tidak pernah sholat subuh. Entah suara itu, atau entah karena saya tidak punya pekerjaan, atau entah karena saya tidak bisa tidur, nggak tahu. Akhirnya dia sujud ketika awal takbir, Allahu Akbar. Terus sujud nangis. Allah. Menangis. Mungkin dia pernah juga menangis dulu waktu itu kecil, waktu itu pukul ibunya. Akan tapi semenjak dewasa belum pernah dia menangis. Dia sudah sering juga mencari solusi untuk bagaimana melepaskan semua kesedihannya, tidak dapat sama dia. Tapi ketika subuh waktu itu,
semua ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, wassalamualaikum, dalam salatnya turun rahmat. Hilang semua berat beban yang dia pikirkan selama 20 tahun itu hilang. Oh, kiranya menuntut agama Islam ini indah. Indah, bahagia kiranya. Kenapa tidak ada toko-toko yang menjual sehingga saya bisa beli dengan 100 juta? Saya mau beli loh Ustaz, 100 juta tangis malam subuh itu, saya mau beli. Akan tapi memang kita memang nggak buka sekolahnya pun tidak ada, tokonya pun tidak ada. Akan tapi dia ada di setiap sudut-sudut relung manusia. Kadang-kadang dia terjatuh ketika dia di atas kasur putih, telah hilang seluruh kekuatan dan kesehatannya. Kadang-kadang dia harus menawar dengan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hal itu. Ketika dia melihat rumahnya sudah terbakar, anaknya di dalam sudah meraung-raung, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hartanya yang dia bekerja 60-40 tahun dah habis, duduk habis. Oh, itu kebahagiaan, bahagia, rahmah, wasiat umur rahmah. Jadi agama ini benar, agama ini benar. Berapa waktu yang lalu seorang datang kepada saya, istrinya berzina. Cek punya cek, istrinya juga senang berzina, tersenyum-senyum berzina. Musibah. Dek, menyesalkah kamu berzina? Enggak bang, saya tidak menyesal. Sang suami tertantang, enggak menyesal, tapi saya cinta pada dia. Gimana nih? Orang tuanya udah sepakat, nak, udah cerain aja dah perempuan yang seperti itu. Laki-laki ini enggak punya solusi. Diceraikan dia cinta, enggak diceraikan dia senang. Mau dia apa? 7 keliling peningnya, sampai ibunya menangis-nangis. Engkau ni laki-laki atau perempuan nak? Kalau laki-laki jelas engkau pakai celana, kalau perempuan jelas pula pakai rok. Tapi kalau rok pakai laki-laki, celana pakai anak pening. Laki-laki harus tegas. Nangis pula dia depan ibunya. Tak bisa saya, ibu, tak bisa dia. Saya ketika melihat matanya, terlihat mata anak-anak saya yang 3 orang itu. Lebih baik ibu bunuh daripada ibu menyuruh saya bercerai. Subhanallah, ada lagi-lagi yang seperti itu. Terus apa yang terjadi? Konsultasi dengan saya beri motivasi Islam, saya beri dia semangat Islam, bahwa laki-laki ini begini loh dalam Islam. Akhirnya dia kuat, dia mampu, dia dapat rahmat. Kalau seandainya dia punya uang waktu itu, dia bayar, mungkin dia bayar. Akan tapi dakwah yang kita sampaikan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Moto kita untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana yang difirmankan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Berarti saya katakan, ya Rasulullah, saya sekarang telah memberi kepadanya kelonggaran. Berarti saya sama dengan pejabat besar itu, pengusaha yang besar itu, yang sampai sekarang sudah berumur 55 tahun, belum juga dunia yang dia dapat, masih berbagi juga dia dengan yang punya Microsoft, siapa? Bill Gates, masih juga bersama dengan Bapak Menteri Ekonomi kita, masih berbagi. Dunia nggak dapat juga dia, berbagi-bagi juga dia. Akan tapi saya tidak berbagi, saya mendapatkan dunia dengan segala isinya. Saya salami Bapak itu, kemudian saya katakan terima kasih banyak. Loh, kenapa Ustaz berterima kasih kepada saya? Oh subhanallah, karena melalui anda saya bisa mendapatkan dunia dengan segala isinya. Allahu Akbar. Saya mendapatkan dunia dengan segala isinya. Dan hari ini saya harus berpanen, insyaAllah ta'ala. Saya harus panen. Saya harus menumpuk kebaikan ke akhirat saya, agar ada di antara yang mendengar ini akan mendapat hidayah melalui saya. Saya bahagia. Untuk menjadi orang berbahagia adalah orang yang kaya. Karena pahala saya di akhirat, insyaAllah, kalau saya ikhlas, saya tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ghasyiatumur rahmah,
Sudah selesaikah ya Allah? Sudah banyak sekali pahala yang kau berikan untuk duduk sejenak ni. Belum, tak. Belum lagi, akan saya tambahkan lagi. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah. Wa haffat alaihimul malaikah. Sesungguhnya malaikat menaungi mereka. Masya Allah, malaikat yang mana tingginya, besarnya satu malaikat, satu orang malaikat, Allah